Larangan mudik Lebaran 2021 telah berlangsung sejak 6 Mei dan berakhir pada 17 Mei ini. Meski demikian, sesuai dengan adendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021, ada masa pengetatan perjalanan pada 18 hingga 24 Mei mendatang. Sedangkan tanggal 18 sampai 24 Mei adalah masa pengetatan syarat perjalanan, sehingga semua anggota masyarakat yang melakukan perjalanan menggunakan transportasi umum maupun pribadi harus bisa mengikuti ketentuan. Karena itu kita harus betul-betul menjaga bersama momentum yang sangat baik. Untuk itulah pada Lebaran kali ini pemerintah memutuskan melarang mudik bagi ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, karyawan swasta, dan seluruh masyarakat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, saya mengerti kita semuanya pasti rindu sanak saudara di saat-saat seperti ini, apalagi di Lebaran nanti. Tapi mari kita utamakan keselamatan bersama dengan tidak mudik ke kampung halaman. Mari kita isi Ramadan dengan ikhtiar memutus rantai penularan wabah demi keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Oka Reza Gunawan. Di sini saya akan membahas tentang larangan mudik dan inkonsistensi pemerintah dalam menangani COVID-19. Pemerintah secara resmi menerbitkan aturan larangan mudik Lebaran 2021 dengan alasan bahwa selama libur panjang selalu terjadi peningkatan kasus COVID-19. Masyarakat yang ingin mudik akhirnya harus memendam rasa kecewa tidak bertemu sanak saudara pada Idul Fitri. Namun di sisi lain, pemerintah membuka tempat pariwisata. Masyarakat difasilitasi berpiknik, bukan bersilaturahim dengan keluarga. Terkesan dalam kebijakan ini, kepentingan ekonomi mengalahkan kepentingan sosial religius. Kemudian, masyarakat yang tidak dapat mudik akhirnya akan pergi ke tempat wisata. Apapun itu, berkumpulnya orang dengan jumlah yang banyak di suatu tempat akan meningkatkan risiko penularan COVID-19. Jika mudik berpotensi menimbulkan transmisi dari luar daerah, maka tempat wisata berpotensi menjadi tempat penularan di suatu wilayah. Tak ada jaminan bahwa tempat pariwisata pengunjung mematuhi protokol kesehatan. Pendekatan larangan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini terbukti memiliki efektivitas yang rendah. Pemerintah tidak memiliki perangkat dan aparat yang cukup untuk memastikan seluruh protokol kesehatan dipatuhi. Sementara di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk mematuhi larangan pemerintah semakin rendah dan pemerintah masih menggunakan strategi yang sama, maka kemungkinan tingkat kegagalannya semakin besar mengingat masyarakat semakin abai terhadap kebijakan tersebut. Jelas-jelas telah membuat sektor transportasi menjerit karena mereka di dalam membawa penumpang selama 12 hari pada 6 sampai 17 Mei 2021. Sementara mereka harus membayar tunjangan hari raya atau cicilan kendaraan. Mereka merasa diperlakukan tidak adil dengan sektor wisata. Seperti yang kita ketahui, berpikir kritis sangat diperlukan guna menyelesaikan suatu masalah. Berpikir kritis pada dasarnya seseorang harus bisa berpikir outside the box, yang mana seseorang dituntut untuk berpikir di luar kebiasaan. Pemikiran kritis tidak bisa disamakan dengan semacam sikap yang mau mengkritik segala sesuatu atau apa yang disebut dengan kontrarian. Contoh seperti ada orang yang berpendapat A, kemudian dia ini berpendapat bukan A. Lalu ada orang yang berpendapat B, kemudian dia ini berpendapat bukan B, dan seterusnya. Berpikir kritis ini bukan kontrarian seperti itu, tetapi mencoba menimbang secara mandiri apakah manfaat atau kekurangan atau kelebihan suatu argumen maupun kebijakan, lalu memutuskan mana yang lebih layak untuk diterapkan. Dengan berpikir kritis, kita bisa berpikir bagaimana menyikapi suatu permasalahan dengan lebih mendasar. Contohnya seperti ketika ada sebuah masalah, berpikir kritis biasanya mempersoalkan dulu apa masalahnya. Jangan-jangan apa yang kita anggap sebuah masalah bukanlah masalah sesungguhnya. Jangan-jangan ada masalah lebih mendasar lagi. Itulah guna berpikir outside the box, yang mana kita tidak hanya berfokus pada suatu paradigma saja. Maka dari itu, sikap kritis sangat diperlukan baik di sisi pemangku kebijakan
yang membuat kebijakan agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, maupun dari sisi masyarakat yang harus lebih cerdas dalam menanggapi suatu kebijakan, tidak hanya berpikir dari satu sudut pandang saja. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.